Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Aji Kasihwi, NIM 182410111122 dengan prediksi akurasi klasifikasi kelas terhadap garis data. Oke, pertama yang kita lakukan adalah mengimport library yang dibutuhkan, yaitu Pandas, dan menginisialisasikannya SPD. Nah, kemudian kita memanggil data frame iris.csv. Kita masukkan iris ini ke data frame dengan metode read.csv. Oke, kemudian perintah kedua adalah menormalisasikan setiap atribut iris ke data frame dengan menggunakan normalisasi min-max. Ini adalah fungsi untuk membuat normalisasi dengan parameter df. Nah, di sini saya menggunakan main. Main ini adalah saya buka kembali iris untuk menjadi data frame lagi di sini untuk bisa digunakan untuk perhitungan normalisasi selanjutnya. Kemudian di sini saya mengambil variati dari data frame parameter, hanya atribut variatinya saja. Kemudian saya memisahkan atau mengambil fitur dari indeks ke 0 sampai min 1. Jadi mengambil sepal petalnya saja tanpa variati. Oke, kemudian saya mengcopy data frame itu tadi ke dalam atribut UDF. Kemudian saya mengiterasikan df columns fitur-fiturnya saja. Karena df ini sudah tanpa variati, jadi atribut ini bernilai sepal petal length kayak gitu. Kemudian saya mencari nilai maksimal dari per kolom itu, dan saya simpan ke dalam variabel maxi. Di mini juga, mini ini untuk menyimpan nilai paling kecil di suatu kolom atau di suatu atribut itu. Nah, untuk rumus normalisasi min-max-nya, jadi untuk new df atributnya yang baru tadi, ini nilainya misal sepal sama dengan data frame dari sepal dikurangi data mini dari sepal. Kemudian dikurangi data paling besar maxi dan mini dari sepal juga. Nah, kemudian akan mereturn hasil, yaitu hasil pembagian atau hasil normalisasi ini kemudian dijoin dengan variati. Nah, jika ditampilkan akan menghasilkan hasil seperti ini. Jadi setiap atribut ini dibagi dengan normalisasi min-max dan dijoin dengan variati. Oke, kemudian cari centroid dari data yang telah dinormalisasikan. Centroid ini dihitung dari rata-rata seluruh data suatu kolom. Nah, di sini saya mendefinisikan centroid ke dalam suatu fungsi dengan parameter data frame. Nah, dari data frame dari sini saya mendefinisikan variety sebagai setosa, virginica, dan versi kolom. Ini list dari kelasnya. Kemudian saya mendefinisikan suatu variabel all untuk menyimpan semua data centroid. Oke, kemudian saya memanggil data frame sesuai dari variety-nya. Jadi saya iterasikan for var in variety, kemudian df var atau data frame variasi sama dengan data frame dari variety yang sama dengan variabel var. Nah, kemudian memisahkan kolom variety dari data frame. Nah, dengan menggunakan df var.min, kita menghitung centroid-nya yang merupakan rata-rata dari seluruh data suatu kolom tersebut. Kemudian mereturn hasilnya, saya return hasilnya menjadi suatu data frame dengan indeks sesuai dengan variatinya. Oke, jika kita masukkan data normalisasi tadi yang kita dapat dari sini, variabel norm, ke dalam fungsi centroid, maka dapat dihasilkan sebagai berikut. Dengan sepal length, centroid dari sepal length setosa sebesar sekian,
centroid dari sepal width dari setosa sebesar sekian. Nah, kemudian perintah keempat adalah memasukkan iris testing.csv ke data frame dan normalisasikan iris testing CSV ini menggunakan vmin dan vmax pada data 1. Oke, di sini saya tinggal memanggilnya. Ini saya memanggil test.xls karena tadi ada problem CSV-nya hanya terpanggil dalam satu kolom. Jadi saya sempat modifikasi. Saya panggil dengan pd method pandas dari Texel. Kemudian saya panggil hanya sampel dari head-nya saja, 5 sampel. Kemudian saya normalisasikan dan saya simpan ke dalam variabel second norm atau second normalisasi. Maaf, ini belum dipanggil. Nah, dan menghasilkan data sedemikian hingga. Kemudian kelima, prediksilah kelas data di iris setting CSV ini menggunakan kriteria kedekatan distance antara setiap data iris testing CSV ke centroid masing-masing kelas di iris. Gunakanlah Euclidean distance. Oke, di sini saya membuat fungsi untuk menghitung distance dengan parameter data frame dan centroid. Result ini untuk nanti iterasinya, jadi dijumlahkan semua. Oke, jadi di sini saya mengiterasikan seperti ini. For attribute in send.index. Jadi centroid ini nanti akan merepresentasikan dari yang ini, centroid ini. Kemudian atribut ini adalah atribut dari indeks dari centroid tersebut. Nah, untuk rumus Euclidean distance, nanti setiap value sesuai fitur akan dikurangi dengan centroid di fitur tersebut, kemudian dikuadratkan dan diakar. Maka dari itu di sini result plus sama dengan atau ditambahkan dengan nilai result sendiri, kemudian data frame nanti akan dipanggil sesuai dengan atributnya, misal sepal atau petal, dan centroid juga kita panggil petal atau sepalnya, dan dikurangkan, kemudian dikuadratkan. Nah, setelah jumlah tadi dikuadratkan, maka diakar. Result diakar pangkat 2. Seperti itu. Nah, maka di prediksi case ini saya membuat list untuk menampung prediksi dari Stosa, Versicolor, dan Virginica. Dan saya mendefinisikan second variable ini sebagai Y. Kemudian saya iterasikan setiap row di second normalisasi. Nah, jadi Stosa temp sama dengan distance dari row dan centroid dari Stosa. Nah, setelah iterasi ini didapatkan, variabel Stosa temp ini akan ditampung ke Stosa prediksi. Nah, kemudian saya buat dictionary dengan key Stosa, Versicolor, dan Virginica, sehingga akan menghasilkan bentar. Nah, akan menghasilkan hasil seperti ini. Jadi hasil Stosa setiap 30 kolom itu setiap 30 indeks ada sekian, Versicolor sekian. Setelah ini merupakan jarak Euclidean-nya yang telah didapat. Oke, kemudian kita mulai memprediksinya dengan saya membuat fungsi dengan nama predix dengan parameter x dan y dari fungsi sebelumnya, hasil fungsi dari sebelumnya. Nah, untuk variabel key sendiri ini mengambil
key dari directory X. Dan picker sendiri mengambil jumlah data dari setiap key. Kemudian ada result, ini merupakan list penampung. TP ini merupakan count true positif, dan FP ini merupakan jumlah dari false positif. Nah, kemudian diiterasikan akan ada 30 record dengan indeks 0 sampai 29 yang digunakan untuk indexing. Kemudian saya mendefinisikan variabel compare ini untuk menampung list dari komparasi. Nah, kemudian for atribut in X key ini untuk mendapatkan nama atributnya, dan compare.append X atribut I untuk mendapatkan data sesuai indeks di setiap kelasnya. Nah, indeks nanti ini akan menyimpan data dari compare.append ini, cuman ini diambil menurut indeks dengan nilai yang paling kecil. Maka dari itu kita menggunakan min compare ini. Nah, di equidistance jadi semakin kecil jaraknya, maka semakin mirip atau semakin mirip dengan hasilnya, maka dicari jarak yang paling kecil dengan metode min, dengan metode min. Oke, kemudian key-nya di key index ini nanti akan disimpan ke dalam variabel prediksi ini. Nah, key ini berisikan nama kelas dari jarak terkecil tersebut. Nah, result.append ini untuk menampung hasil prediksi. Jadi hasil kelas-kelas yang punya jarak terkecil. Nah, kemudian di sini dicek jika prediksi sama dengan YI, ini tadi berisikan range record. Nah, ini mengecek apakah prediksi sesuai dengan variety sesuai iterasinya. Nah, kemudian di print. Nah, jika ini dijalankan dengan prediksi result sama dengan predik X, Y, maka bagian yang if ini akan menghasilkan ngeprint data sesuai ini. Jadi jika ini setosa, jika prediksi ini setosa sama dengan setosa, maka akan menghasilkan prediksi sama dengan true. Oke, ini hasil dari prediksi result. Oke, kemudian hitung berapa persen klasifikasi yang benar atau akurasi saat memprediksi kelas. Nah, tadi sudah di prediksi result ini sudah dibentuk suatu dictionary. Nah, jadi ini TP plus 1 ini untuk meng-count true positif kan. Nah, hasilnya itu nanti akan dimasukkan ke value dengan key correct, dan FP ini dimasukkan dengan value dengan key wrong. Jadi di nomor 6 ini kita hanya memanggil hasil prediksi result itu. Oke, didapatkan di sini hasil klasifikasi yang benar sebanyak 30 dan salah adalah 0. Maka dari itu akurasinya adalah 100%. Sekian pemaparan atau penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.